Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Mulyasari, peserta praktik baik dari DPMPT SP Kota Banjar. Pada video kali ini akan menyampaikan kegiatan inovasi warung andalan tanpa modal. Selamat menyaksikan. Latar belakang dibuatnya inovasi warung andalan tanpa modal atau WhatsApp Reminder untuk mendorong pelaku usaha membuat laporan kegiatan penanaman modal adalah yang pertama, adanya perubahan sistem perizinan berusaha yang sebelumnya menggunakan OSS 1.1 menjadi OSS RBA atau Risk Based Approach, di mana setiap nomor induk berusaha yang terbit dari OSS berbasis risiko ini akan menimbulkan suatu kewajiban bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, yaitu harus melakukan pelaporan LKPM pada periode yang telah ditentukan. Latar belakang selanjutnya yaitu masih sedikitnya jumlah pelaku usaha yang memenuhi nilai kepatuhan atau kesadaran atas kewajibannya dalam membuat LKPM. Selanjutnya, mari kita simak tahapan kegiatan dalam mendukung inovasi tersebut. Dalam mendukung terselenggaranya inovasi warung andalan tanpa modal, saya melakukan beberapa tahapan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama adalah melakukan pendataan jumlah pelaku usaha di DPMPT SP Kota Banjar yang bersumber dari bidang pelayanan, karena hak akses OSS RBA mengenai data perizinan dipegang oleh bidang pelayanan. Setelah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang pelayanan, saya memperoleh data dari bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember tahun 2022. Data tersebut saya filter sesuai kriteria LKPM, yaitu hanya berkewajiban pada pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Data tersebut juga akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan kedua, di mana data yang saya gunakan hanya nama penanggung jawab, nomor handphone penanggung jawab, nama badan usaha, sesuai kriteria yang akan saya simpan menggunakan singkatan PUK bagi pelaku usaha kecil, PUM bagi pelaku usaha menengah, dan PUB bagi pelaku usaha besar. Singkatan tersebut digunakan untuk mempermudah saya saat menyebarkan pesan WhatsApp Reminder untuk mempermudah saat mengirimkan broadcast. Tahapan kegiatan kedua ini hanya memerlukan data yang diinput menggunakan perangkat laptop dan menggunakan gawai handphone sebagai alat bantu. Untuk kegiatan ketiga, di sini adalah membuat format pesan WhatsApp Reminder LKPM bagi pelaku usaha kecil, di mana kami melakukan koordinasi atau rapat bersama kepala bidang dan kepala seksi di lingkup bidang pengendalian. Draft tersebut direvisi dan telah diperbaharui, juga disetujui oleh semua anggota rapat. Begitu juga untuk tahapan kegiatan keempat, yaitu membuat format pesan WhatsApp Reminder bagi pelaku usaha menengah besar. Berikut draftnya yang berisi tentang aturan, link OSS RBA, di mana pada saat pelaku usaha menekan link tersebut akan langsung tertuju kepada website OSS yang diinginkan. Selain itu, ada penutup, di mana di sini mengingatkan bahwa pentingnya kewajiban pembuatan LKPM beserta sanksi jika kegiatan LKPM tidak dilakukan. Kegiatan yang kelima ini adalah proses pengiriman pesan, di mana pesannya untuk pelaku usaha kecil terlebih dahulu yang akan dikirimkan setiap 6 bulan satu kali, di bulan Juli dan di bulan Januari maksimal. Berikut tata caranya, yaitu saya memilih kategori PUK, lalu mengirim format pesan beserta link, ada juga informasi berupa foto, dan juga mengenai sanksi. Tidak jauh berbeda untuk kegiatan yang keenam, di sini mengirimkan pesan kepada pelaku usaha menengah dan besar. Hanya ini periodenya lebih singkat ya, karena dikirim setiap triwulan, di mana dikirim pada bulan April, Juli, September, dan Januari tahun berikutnya. Itu adalah periode maksimal untuk pelaporan LKPM pelaku usaha menengah besar. Pesan yang dikirim tidak jauh berbeda, sama berisikan yang pertama, aturan dan link OSS-nya, kemudian foto informasi mengenai periode pelaporan, lalu mengenai sanksi. Lalu tahap terakhir di sini adalah evaluasi, yaitu berupa adanya koreksi atau revisi dari format, dikhawatirkan ada salah pengetikan, dan juga ada beberapa kontak person yang tidak mencantumkan nomor WhatsApp, sehingga ini menjadi bahan evaluasi saya untuk mencari informasi kepada perusahaan secara langsung untuk mendaftarkan atau mengetahui nomor WhatsApp yang digunakan, sehingga nomor kontak yang mencantumkan di OSS berupa nomor telepon kantor itu tidak kami gunakan, sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dari tahapan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan inovasi warung andalan tanpa modal, jumlah pelaku usaha yang membuat LKPM online di Kota Banjar semakin meningkat. Berikut adalah salah satu testimoni dari pelaku usaha yang menerima WhatsApp Reminder. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hasidi.
Saya Direktur CV Mahkota Timbal Mulia, bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dan suplai. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait WA reminder dari DPMPTSP. Ya, sudah tahu dan sudah pernah melaporkan 1 atau 2 kali. Sangat membantu karena itu bisa menjadikan keuangan dalam perusahaan lebih teratur. Pada saat dari tim infeksi ke kantor kami, dan semenjak itu kami telah sangat mengetahui tentang laporan LKPM. 2-3 kali tiap periode ya. Sangat membantu sekali karena di situ terdapat online, karena memang saya tidak bisa ke sana ke kantor karena banyaknya pekerjaan, jadi bisa menggunakan via online. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah bisa melakukan secara online. Yang kedua itu patuh terhadap aturan. Yang ketiga terkendalinya keuangan di dalam perusahaan. Dan yang paling penting itu bisa berkonsultasi secara online. Berikut himbauan dan tujuan inovasi warung andalan tanpa modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sahudi SH MSI selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Banjar menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk membuat LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan, 1. mengenai realisasi dan modal, 2. permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Hal ini wajib disampaikan secara berkala berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan BKKFM nomor 5 tahun 2021. Yang wajib menyampaikan LKPM secara online adalah semua pelaku usaha, terkecuali pelaku usaha mikro, perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan asuransi. Untuk mendukung kepatuhan atas kewajiban tersebut, DPMPTSP akan mengirimkan pesan WhatsApp reminder setiap periode pelaporan untuk mendorong pelaku usaha mengirim LKPM secara online tepat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, perlu kami ingatkan bahwa kapan itu laporan harus disampaikan. Yang pertama, untuk UMK itu harus dilaksanakan laporannya setiap semesteran. Sedangkan untuk non-UMK dilaksanakan laporannya setiap triwulan. Hal itu penting untuk menjaga jangan sampai NIB ini sampai dicabut, karena NIB ini berlaku selama perusahaan itu berjalan. Salah satu bukti perusahaan itu berjalan adalah rutinitas laporan baik UMK maupun non-UMK. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Berta menindaklanjuti atas perintah pimpinan di tahun 2022 untuk menyusun atau membangun suatu inovasi. Nah, inovasi yang kami bangun yaitu menindaklanjuti Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 bahwa semua pelaku usaha kecuali pelaku usaha mikro wajib menyampaikan LKPM. Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM. Ini mungkin sering menjadi kendala kami. Dengan kondisi seperti ini, kami berinisiatif untuk membantu mereka sebagai para pelaku usaha menyampaikan LKPM tepat waktu dengan jargon warung andalan tanpa modal, yaitu singkatan dari WhatsApp reminder untuk mendorong Anda laporkan kegiatan penanaman modal. Selain itu, tujuan dibuatnya inovasi warung andalan tanpa modal, yaitu yang pertama, menghindarkan sanksi bagi para pelaku usaha. Karena jika LKPM tidak dibuat selama 2 periode berturut-turut, sesuai Peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021, maka akan dikenakan sanksi secara bertahap, hingga sanksi berat yaitu pencabutan izin. Yang kedua adalah meningkatkan nilai kepatuhan pada sistem OSS RBA. Yang ketiga adalah memberikan sarana notifikasi sesuai jadwal pelaporan, sehingga para pelaku usaha akan selalu ingat akan kewajibannya. Yang terakhir yaitu meraih data LKPM
di mana data yang para pelaku usaha buat ini akan dijadikan sebagai sumber pada pembuatan laporan realisasi investasi Kota Banjar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga inovasi warung andalan tanpa modal dapat mendorong pelaku usaha dalam membuat LKPM tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.